Ya baik, selamat datang teman-teman sekalian. Welcome di video ini. Jadi di sini saya pengen ngelanjutin project series untuk mind planning. Di sini saya akan bahas ringan MindOps 360. Jadi MindOps 360 ini lebih berfokus kepada simulasi hauling truck gitu. Simulasi pemindahan raw ore ke milling, intinya ke area plant ataupun ke area stockpile. Dengan ada beberapa fitur yang saya injek untuk kurang lebih mencerminkan situasi di lapangan, situasi real di lapangan. Kayak misalnya nih, disruption, kayak cuaca, terus truk rusak gitu kan, jalan lagi di maintenance sehingga jalannya di close, ditutup, ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, ya intinya sih sebenarnya itu ya untuk MindOps 360. Jadi dia lebih compact aja, nggak terlalu banyak seperti main value. Jadi harusnya videonya juga lebih cepet sih. Jadi saya rasa untuk introduction-nya mungkin segitu aja. Kita bisa langsung mulai mungkin ya. Jadi pertama-tama kita ke main value 360 dulu. Saya pengen jelasin sesuatu nih. Jadi sebelumnya untuk scheduling itu kan saya pakai planning period di sekitar 14 ya kemarin ya. Nah ini saya ubah jadi 6. Kenapa? Karena ternyata di MindOps itu bisa diganti ininya, periodenya atau shift-nya. Jadi saya ganti 24 jam atau 1 hari. Sehingga di scheduling ini per periodenya nanti untuk mengkalkulasikan periode 1 hari atau planning 1 hari gitu. Sehingga mining capacity-nya saya ubah, saya naikkan, processing capacity-nya juga naik, mining movement target juga naik. Sebenarnya yang berubah sih cuma itu ya, capacity dan juga target gitu, karena periodenya saya turunin. Nah, sekarang kita langsung balik ke sini. Mungkin saya jelasin lagi nih. Jadi di baseline MindOps 360 versi awal itu saya pakainya auto dispatching. Jadi saya tidak ada manual assign task untuk tiap truknya. Jadi dia ada rule yang saya buat, ada beberapa rule lah, ada beberapa dispatching rule yang saya buat untuk dia auto simulation gitu. Karena kemarin saya mikirnya ya udah nyantai aja gitu kan, nggak pengen ribet-ribet banget. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, saya belajar lagi, kembangin lagi, dan pengen cari tahu lebih banyak lagi. Ya, jadi saya saat ini udah nambahin manual dispatching gitu. Nah, di sini mungkin saya jelasin sedikit lah ya, beberapa dispatching rule untuk yang kemarin saya pakai secara otomatis. Jadi kurang lebihnya di sini ada sekitar 7 per 8 ini ya. Nah, jadi yang pertama ada production priority. Nah, kalau rule ini itu dia berfokus kepada priority suatu job. Nah, contohnya nih misalnya kayak gini nih. Contohnya itu ini nih misalnya. Jadi ada material class. Jadi di tiap job itu priority-nya bergantung kepada class dari dari jobnya tersebut. Kayak misalnya ini high grade ore itu dia priority-nya di 1. Weight-nya ya. Priority-nya 1. Sedangkan waste itu 0,1. Jadi kalau misalnya saya pakai dispatching rule yang ini, nanti dia semua truknya itu bakal di-assign untuk tugas moving high grade ore itu. Nah, sehingga trade off-nya adalah akan terjadi congestion dan kita punya queue share atau waktu tunggu gitu ya, bottleneck, intinya terjadi bottleneck karena terjadi congestion kan, terjadi antrian yang cukup panjang lah intinya di satu job gitu, karena semua truk kesana semua gitu, kerjain tugas itu doang gitu. Nah, kemudian di sini ada balance attainment. Nah, kalau balance attainment itu membalancing tiap-tiap job gitu. Jadi kan kalau ini saya belum kasih lihat sih yang ini ya. Jadi intinya tuh gini, jadi di setiap job itu kan dia punya target ya, ada dia punya target tons nih. Nah, misalnya nih kan saya punya 100 truk nih, misalnya kayak gitu deh. Misalnya tugas untuk high grade ore itu dia attainment-nya udah 70%, tapi yang waste itu sering berjalannya waktu ternyata masih 50%. Nah, nanti ada beberapa truk yang awalnya tugasnya untuk ngerjain pemindahan di high grade ore itu bakal di reassign tesnya, jobnya, agar dia bisa membantu untuk pemindahan waste. Nah, sehingga dia punya attainment itu bisa balance lah intinya antara dua job itu.
Nah, kemudian di sini ada value priority, ya intinya value gitu. Jadi dia ngelihat value aja diprioritasin, tugas yang value-nya lebih tinggi. Ya intinya dia bakal maju ke high grade lah, ke high grade org, karena kan di satu sisi value-nya lebih tinggi di situ. Sehingga waste, tugas-tugas waste pasti nggak bakal ini, pasti terbelakang lagi gitu intinya. Selanjutnya di sini ada executive balance. Nah, ini pastinya mengacu kepada value priority juga, dan value priority dan juga attainment. Jadi di balancing lah intinya, attainment dan juga value. Di sini ada sorter cycle, dia bakal mencari job-job yang cycle-nya lebih cepet, yang lebih dikit gitu. Ini bisa mengacu kepada tugas-tugas yang mungkin jaraknya deket, job-job yang dimana destinasinya atau ya intinya dimana job-job yang destinasinya itu tidak terlalu macet, tidak terlalu banyak yang ngantri, intinya kayak gitu. Nah, kalau shortest queue, dia lebih fokus kepada mana sih tugas yang antriannya dikit gitu, atau antriannya dikit lah intinya, nggak terlalu banyak antrian gitu. Kalau cycle ini dia overall testnya, apakah itu mengacu kepada waktunya, QEW-nya, intinya seperti itu ya. Kalau lowest cost ya biaya paling murah gitu. Kemudian fixed assignment ini ya fix gitu, jadi tugas awal aja ngerjainnya. Jadi tiap truk mengacu ke tugas awalnya. Jadi kalau misalnya satu truk nih jobnya udah kelar, ya udah dia bakal idling gitu selama proses selama satu periode itu gitu. Nah, sedangkan kalau di manual ini saya bisa lebih fleksibel, saya bisa lebih customize kan gitu. Saya rasa kita bisa langsung masuk ke manual dispatching ya. Di sini saya coba langsung start live loop. Nah, ini kita punya map ya untuk GIS nodes-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada initial dispatcher plan. Jadi ini kurang lebihnya planning job yang sudah di-assign ya. Bentar, ini kok banyak yang kosong nih. Oh ya, oke. Oke. Jadi untuk periode pertama ternyata inisial job untuk tiap-tiap truk, untuk masing-masing truk itu ternyata nggak dapet semua gitu. Jadi hanya beberapa aja. Tapi saya di sini udah nambahin fitur auto dispatch untuk idle trucks. Jadi truk-truk yang nggak punya job dia bakal otomatis punya job gitu. Nah, tapi kurang lebihnya ini gambaran workflow ya untuk manual dispatching manual dispatching untuk planningnya. Jadi saya bisa assign nih di sini nih. Dia mau tugas apa nih untuk truk 10 ini, tugasnya bagusnya di mana nih gitu. Nah, sedangkan kalau auto ya saya nggak tahu apa-apa men. Jadi dia berdasarkan dispatching rule, jadi semuanya otomatis. Tapi kalau manual saya bisa tahu semua intinya gitu. Jadi debuggingnya lebih mudah lah gitu. Nah, di sini ada random event rate ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Semakin tinggi rate-nya berarti random event-nya semakin banyak gitu, potensinya, probability-nya lebih tinggi gitu. Sini ada beberapa statistik ya. Ini clock-nya, delivered, ini attainment. Jadi attainment persen itu adalah target dibagi delivered kalau nggak salah ya. Delivered dibagi target pengiriman gitu. Sini ada life cycle, QE share ini mengacu kepada waktu tunggu lah gitu intinya. Apakah dia itu di shovel, apakah dia itu di dumping crusher atau di area dumping, intinya seperti itulah ya. Kemudian di sini ada unmet plan value, net plan value, ya ini mengacu untuk statistical value, pemindahan value. Jadi jangan sampai kita memang attainment-nya misalnya 90%, tapi ternyata value-nya itu cuma 50 atau mungkin di bawah 40%. Jadi artinya barang-barang atau ore atau tanah-tanah yang dipindahkan itu ternyata lebih dominan waste yang dipindahin gitu. Jadi ore, high ore, medium ore. Jadi intinya ore itu yang dipindahin itu dikit gitu. Intinya lebih dominan waste. Nah, gitu maksudnya. Ini juga saya tambahin nih kemarin biar lebih oke aja gitu kan resultnya, kita bisa tahu semua. Jangan sampai attainment-nya memang ini tinggi nih attainment-nya, tapi ternyata yang dipindahin waste semua. Nah, kemudian di sini ada road GIS analytics ya.
Jadi ini untuk analisa terkait dengan jalan-jalannya. Ini kan ada beberapa jalan nih. Nah, di sini ada beberapa ada bisa terlihat detailnya ya. Sini ada speednya. Kalau misalnya truknya berisi, speed untuk di jalur ini dia 20 km/h. Kalau misalnya truknya kosong, dia 28 km/h. Nah, di sini ada grade persen, ini mengacu kepada elevation dari jalan tersebut. Gitu. Nah, di sini ada risk score ya, kalau misalnya kita bisa lihat nih, risk score. Nah, risk ini mengacu kepada bukan resiko kecelakaan ya, tapi di sini mengacu kepada resiko bottleneck. Resiko bakal terjadinya bottleneck. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin tinggi potensi bakal terjadinya bottleneck di jalur tersebut gitu. Nah, ini bisa mengacu kepada grade-nya. Jadi kalau semakin tinggi grade-nya, kalau misalnya grade persennya dia plus, berarti berarti potensinya itu elevation-nya lebih tinggi. Elevation-nya positif gitu. Jadi intinya menanjak lah, jalannya menanjak. Nah, kalau jalan menanjak pasti speed atau kecepatannya itu, kecepatan truk kan pasti melambat tuh. Nah, itu bakal ngabisin bakal berimpact ke cost, ke congestion segala macam. Intinya resiko-resiko yang mengacu pada bottleneck. Tapi bukan bermaksud kepada bukan resiko kecelakaan ya, tapi resiko ke bottleneck. Nah, selanjutnya di sini ada dispatcher intervention nih di sini. Nah, misalnya nih saya pengen manual intervensi kan, misalnya saya pengen ganti deh setelah jalan nih kan. Kalau misalnya kita di real production nih, di lapangan kan kita pasti komunikasikan sama tim yang lagi bawa truk hauling, yang lagi nganter gitu. Misalnya nih ada satu truk nih lagi di bengkel misalnya, atau lagi ya tiba-tiba truknya lagi rusak atau gimana kan, jadi dia masuk ke workshop. Nah, jadi kan tugasnya belum selesai tuh tugasnya. Nah, kita bisa ini nih di sini intervention. Kita mungkin tanya rekan tim yang lain gimana kerjanya gitu kan. Apakah udah berapa persen, udah berapa kali bolak-balik misalnya gitu kan, apakah jobnya udah mau selesai gitu kan. Nah, kita bisa reassign dia ke job truk yang tadi yang lagi di maintenance itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih jobnya di sini, truknya yang mana gitu. Kemudian di satu sisi juga saya juga bisa terlepas dari itu, sebenarnya sama sih intinya kan, target delivernya gimana gitu kan. Apakah targetnya sudah tercapai atau belum. Kalau misalnya belum, kita minta tolong sama truk-truk lain gitu, sama tim-tim yang lain, member-member tim yang lain gitu. Jadi kita reassign tugasnya dia untuk membantu nyelesain tugas yang targetnya belum tercapai gitu. Intinya seperti itulah ya. Kemudian di sini ada manual disruption nih. Saya bisa inject tuh disruptionnya. Ya, misalnya nih weather. Jadi otomatis truk pasti slow down gitu kan, speednya atau kecepatannya dikecilin lagi gitu. Jadi lebih lambat gitu kan. Jadi cycle time-nya lebih naik. Di sini ada truck down lagi, shuffle down, destination down, road close. Tuh. Jadi banyak gitu. Jadi bisa inject. Mau berapa lama pun saya bisa juga tuh. Nah, kalau ini aset, ini mengacu ke shuffle. Misalnya saya pilih shuffle nih. Nah, saya di sini bisa pilih asetnya yang mana, shuffle yang mana yang mau saya rusakin gitu kan. Gitu sih intinya ya. Kita inject, udah kelar gitu. Nah, habis itu di sini ada lift status, truck status. Jadi nanti kalau misalnya saya udah running, ini nanti dia bakal auto update juga. Kita bisa lihat dia lagi di mana, lagi ngerjain apa gitu ya, statusnya apakah dia idling atau lagi ngerjain tugas gitu. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih assign jobnya, gitu kan. Jadi tiap-tiap truk tuh punya job gitu di sini. Nah, di sini ada tab production juga. Di sini saya bisa lihat nih gimana sih performanya di masing-masing job. Attainment itu berapa gitu. Ini kan ada job 1 nih, job 2, job 3. Nah, yang membedakan adalah source node-nya, phase-nya atau area shuffle-nya. Gitu. Jadi kalau ini shuffle 1, shuffle 2, shuffle 3, shuffle 4 gitu. Ini ada yang waste tuh, priority-nya 0,1. Nah, jadi saya rasa mungkin kita bisa langsung starting ya. Di sini ada beberapa tab yang nunjukin logs sih.
Jadi disruptionnya aktif apa, cycle-nya gimana, event-eventnya gimana. Kalau misalnya saya injek itu nanti dia bakal muncul semua di sini nih. Atau ya yang saya injek event-event kayak misalnya disruption itu bakal muncul di sini. Manual action kayak misalnya saya lakuin intervensi, reassign, tes, itu bakal muncul semua di sini. Jadi kurang lebihnya saya bisa ya measure, bisa analisa gitu kan. Nah sekarang di sini kita coba start looping ya. Jadi 24 jam. Berarti 24 jam itu berapa? Kali 6. 24 kali 6 berapa? 24 kali 60 menit berarti 1440 menit. Kita coba lihat ya dengan 100 truk, 100 truk. Apakah over truk ya? Overutilize atau apakah truknya terlalu banyak intinya? Apakah jangan ya intinya kita coba lihat lah. Nah, kita kesimpulkan. Kita play. Di sini disruptionnya event rate-nya gede banget nih saya, 0,42. Bakal banyak nih. Ini bakal makan waktu sih ya. 110 truk bray. Nah, kurang lebihnya seperti ini nih. Dia kita bisa lihat lah animasinya gitu kan, dia lagi jalan segala macem. Nah kalau merah tadi berarti dia lagi jalan tuh, lagi kosong. Ini saya coba pause. Tunggu, ini saya coba pause dulu. Nah ini kita bisa lihat ya performanya. Ada statistical performnya, deliverednya udah berapa, attainmentnya berapa, value-nya berapa. Nah di sini kita bisa lihat nih. Nah kalau hijau itu dia lagi loading, lagi di area phases ya, lagi ngambil ya, lagi loading. Yang merah lagi loaded travel, berarti dia lagi nganterin gitu dengan isi. Nah kalau biru ini dia kosong tuh. Nah kalau kuning dia lagi dumping. Kalau orange ini orange nih, lagi kalau orange tuh dia lagi ngantri. Kalau nggak salah, ada yang down nih bray. Oh ini nih saya bilang nih. Jadi di sini ada lift dispatcher alerts ya, yang saya bilang tadi. Jadi ada disruption random gitu ya. Kayak ini ada banyak nih tadi nih. Truck breakdown udah ada 4 truk nih. Gokil di menit 25. Udah 4 truk yang langsung down. Gokil nggak tuh teman-teman? Sini ada yang unavailable ya. Oke, jadi ada yang ada yang breakdown tuh recent event, cuman ini nyantai aja karena kita kan punya truk banyak ya. Jadi kalaupun ada yang lagi down 4 sih harusnya aman. Cuman di sini saya pengen showing. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, truk statusnya ada lift truck status. Di sini saya bisa perhatikan lah ya, tiap-tiap truk tuh lagi ngapain gitu, tugasnya lagi ngapain. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah ini nih, type production. Jadi saya bisa lihat tugas-tugasnya. Di sini pertama high grade ore. Kemudian ini nih, ada yang destinationnya langsung ke crusher. Kemudian ada yang ROM stockpile. Kalau nggak salah ada yang ini ya deh, ada yang split. Ini nih, high split. Ini kalau high split ini dia bakal destinasi itu ada 2. Jadi nanti dia bakal ke crusher sama dia bakal ngisi stockpile. Nah kalau yang high store ini, yang langsung destinationnya ke ROM stockpile, dia bakal langsung ngedam ore-nya ke stockpile, ke ROM stockpile ini. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat lah ya, perhatikan yang job 2 itu attainment-nya masih 0,5%. Yang waste masih 0%-an lah, 0%, tapi masih jauh, masih nyantai ya, karena kita masih baru jalan di 45 menit awal. Nah, di sini kita bisa lihat nih, QSR-nya sekitar 18,1%. Harusnya ini masih acceptable lah ya range-nya, karena intinya kalau semakin tinggi dia punya QSR, misalnya 70 atau 80%, berarti banyak terjadi congestion tuh. Jadi banyak kita punya truk itu kelamaan diem di area loading ataupun di area dumping. Intinya nggak gerak lah gitu. Jadi intinya cost fuelnya itu banyak gitu. Langsung deh kita play lagi.
Oke, what's up nih? Saya coba jelasin nih di sini. Nah, ini ada lift disruption aktif. Event-event yang benar-benar critical lah ya, bisa kita bilang. Jadi pertama sini ada road close, ada weather slowdown. Nah, ini ada road close di MV R037. Nah, itu yang mana saya juga bingung sebenarnya, karena ini numpuknya terlalu banyak. Tapi sebenarnya dia harus ada ini nih. Kalau nggak salah sih itu dia harusnya ada marking ya. Kalau nggak salah itu harusnya dia ada marking. Intinya di sini saya pengen show aja kalau di lift dispatching simulation ini itu sudah kurang lebihnya lah ya, menggambarkan atau mencerminkan gimana sih kondisi di real di lapangan gitu kan. Misalnya kayak maintenance, jadi jalannya ditutup, weather slowdown pastinya membuat truk-truk kita melambat gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman semua. Di sini udah 10 jam ya. Sudah 10 jam dan attainment-nya udah 74% dari target dan value attainment-nya udah 91,7%. Jadi asumsinya adalah rata-rata job untuk high ore itu udah selesai semua. Nah, itu bisa kita lihat langsung dari sini nih. Tadi kalau misalnya kalian lihat nih beberapa menit sebelumnya, di sini kan tadi ramai banget tuh truk-truknya yang sebelumnya dikit gitu kan, yang rata-rata kan tadi awal tuh di sini semua. Nah sekarang udah pada di sini semua nih, tadi rame banget tuh. Nah itu menandakan bahwa truk-truknya udah di auto dispatch gitu. Jadi tuh gini maksudnya, mana ya? Kita coba ke production. Oh belum kelar ya? belum kelar men. Sorry, saya salah nih. Tapi sejauh ini yang saya lihat sih tadi harusnya mereka udah pada pindah-pindah semua tuh. Nah, oke. Ini kita harus intervensi manual sih. Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena itu di sini nih kita lihat nih, teman-teman. Kita masih di 600 menit, masih di 10 jam gitu loh. Jadi kita masih punya waktu, masih punya lumayan banyak waktu lah. Kita kan 24 jam, jadi masih ada sekitar 14 jam lagi. Jadi nyantai sih, jadi nggak apa-apa lah, kita coba kelarin dulu untuk high ore-nya kita. Nanti setelah itu ya kita bisa ngebantu untuk area waste ini gitu. Tapi kita bisa lihat lah di sini truk-truk untuk pekerjaan di job waste itu terlalu dikit nih. Tapi nyantai aja sih, karena kita masih punya waktu lumayan banyak ya untuk nyelesain periode job ini. Oke, jadi gini nih teman-teman nih, saya coba elaborate ya dari hasil result di sini. Jadi setelah saya analisa ulang lagi, baca-baca lagi, saya coba lihat lagi resultnya, performance-nya segala macem. Dan jadi tuh gini, sebelumnya itu saya asumsikan setelah saya hitung life cycle dibagi dengan cycle time per truknya, itu dia ada hasilnya adalah sekitar 82,6 atau ya kita naikin jadi 83 gitu ya, kita bulatkan jadi 83. Jadi maksudnya adalah untuk menyelesaikan satu tugas ini tadi itu saya asumsikan kita hanya butuh 83 truk gitu. Jadi dengan 83 truk itu kita udah bisa nyelesain pengiriman sekitar 537.000 ton ini dalam 15 jam. Nah tapi itu asumsinya adalah kalau misalnya kita tidak ada disruption, tidak ada event truck down segala macem. Nah tapi setelah saya lihat ulang lagi, di sini kan ada fleet and equipment ya untuk detailed analisisnya. Nah di sini juga kelihatan nih ada sekitar 11 truk yang unavailable gitu. Jadi secara simulasi tadi aktualnya adalah yang running tuh, yang bekerja itu ada sekitar 89 truk, berarti kan 100 dikurang 11 ada sekitar 89 truk gitu ya. Nah berarti jadi berarti untuk menyelesaikan tugas ini, satu job ini itu tuh butuh 89 truk men. Jadi bukan 83 atau bukan 82,6 truk gitu, tapi 89 truk. Nah setelah dipikir-pikir alasannya kenapa tuh ya,
ternyata saya lupa di sini kan ada event ya, ada event-event unexpected event kayak truck breakdown. Jadi kan ada beberapa truk yang dia sampai ini nih, kita bisa lihat nih, dia di repair sampai 72 menit gitu. Jadi perhitungan tadi itu 83 truk tuh salah gitu. Kita coba lihat lagi nih, di sini ada event ya. Ini nggak sih kalau nggak salah? Oh, ini event-event yang auto dispatch itu ya. Jadi dia di reassign gitu loh. Jadi dipindahin. Jadi kayak yang ini truk 62 jadinya tugasnya dipindahin ke job 007 yang seperti yang sebelum tadi. Cuman bentar. Aduh, nggak muncul di sini nih dia. Ini cuman active disruption. Manual action 050 sih. Aduh, cuman saya nggak kasih masuk ya. Yang saya maksud apa yang nggak dimasukkan ini. Saya pengen lihat ini nih, truck breakdown ini nih. Truck breakdown, random disruption, itu ternyata lognya nggak muncul. Saya lupa naruh sih berarti. Ya, di sini cuma active disruption doang nih. Oh ini ya, truck down ya. Ada ding di sini. Tapi kok dikit banget ya. Ya intinya sih itu ya. Maksud saya ternyata setelah dipikir-pikir, dianalisa kembali dengan mempertimbangkan event-event yang kita nggak tahu kapan munculnya di lapangan, itu untuk nyelesain suatu tugas dengan 15 jam, itu ternyata kita butuh 89 truk tuh udah bisa nyelesain tugas ini beserta dengan event-event yang nggak diinginkan gitu di lapangan. Itu tuh udah bisa kelar gitu, 89 truk 15 jam tuh udah kelar gitu. Jadi masih jauh lah. Kita kalaupun misalnya kita pakai 80 truk atau 75 truk sih, jadinya asumsi aja saya mungkin harusnya masih bisa kelar gitu tugas job-job ini gitu. Karena kan kita ini aja kelar baru 15 jam. Kita masih punya gap sampai sekitar 9 jam. Kita masih ada 9 jaman lagi gitu loh. Jadi ya ini cukup optimal lah. Maksudnya tugasnya udah selesai jauh dari yang diplanningkan gitu. Nah, apa sih fungsi dari analisa atau result ini? Ya kurang lebih kita bisa punya gambaran planning terkait dengan investment untuk capex gitu. Jadi jangan sampai kita investment penyewaan hauling truck terlalu banyak gitu kan. Jangan sampai misalnya kita kasih sewa hauling truck sampai 100 misalnya, sampai 100 hauling truck, tapi ternyata setelah disimulasikan dengan berbagai disruption ini, dengan 89 truk aja sebenarnya udah bisa kelar. Tapi itu baru simulasi itu baru simulasi terkait dengan periode plan 1 atau periode untuk plan pertama. Plan untuk periode pertama, ini kita masih punya 5 plan lainnya lagi nih. Nah, dan itu berbeda-beda jobnya. Ini saya coba klik tuh. Nih, lebih banyak lagi nih. Itu kan tadi berapa? 9, ini 10, 11, 12, 13. Ini 9 juga sih. Lebih banyak lagi nih. Nah, kalau yang tadi, coba kita ke main value ya. Kita ke main value, kita coba lihat. Nah, di sini di periode 1 tugasnya itu cuman 537.000 tuh yang harus di move. Nah, di periode 2, periode 3 itu dia lebih banyak nih, 542. Ini yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita udah punya range di sini ya. Misalnya kita udah punya range nih di sini nih. Misalnya 89 truk nih misalnya. Di sini udah bisa nyelesain tugas under 24 jam itu, under planning kita. Berarti udah optimal gitu loh. Aduh, mudah-mudahan pada paham ya. Sorry ini kalau agak belibet-libet nih ngomongnya saya. Jadi intinya kalau misalnya kita udah ngetes di sini di periode plan yang intinya yang paling berat gitu ya, yang paling tinggi gitu kapasitinya atau targetnya, ya berarti sisanya aman dong kan, karena kan kita udah ngetes karena kan kita udah ngelakuin stress test di periode plan yang sangat berat, yang paling berat gitu, sehingga harusnya yang lain-lain kan berjalan dengan mulus gitu loh. Udah sih mungkin dari saya itu aja sih ya, mudah-mudahan pada paham ya.
Jadi inti dari main ops sih sebenarnya itu untuk mensimulasikan untuk mensimulasikan planning, routing atau scheduling kita. Apakah udah proper, apakah udah optimal? Ya, dan juga kurang lebih bisa memberikan gambaran terkait dengan planning investasi untuk hauling truknya kita, agar ya jangan sampai kita menyewa truk ya terlalu banyak gitu, sehingga di satu sisi investasi capexnya kita bisa lebih rendah gitu kan, siapa tahu. Kemudian ya mungkin itu aja sih ya dari saya terkait dengan main ops 360. Jadi ditunggu aja, mungkin untuk project selanjutnya ada kemungkinan bakal membahas terkait dengan blending 360. Itu nanti akan bahas tentang blending ore, yang mixing ore itu di stockpile, yang nantinya kurang lebihnya mungkin akan membahas terkait dengan HPAL yang high pressure apa saya lupa lagi. High pressure ya saya lupa lah, sama air cave gitu ya. Intinya pembahasan terkait dengan limonite, saprolite segala macam lah. Ya pencampuran ore gitu dengan kandungan chemical lainnya seperti iron, silika segala macam. Ya tunggu aja. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.